Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sidika, kembali lagi bersama saya Griselda pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Pada episode yang ke-20 ini kita akan membahas tentang Dinkes Siaga Ramadan 1444 Hijriah. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Dr. Fauzan Adi Maemkes. Selamat datang dokter di podcast kali ini. Nah, dokter, bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun ini? Ya, jadi banyak kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menjelang Ramadan ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Terutama adalah yang rutin kami lakukan untuk mengawasi dan memastikan bahwa peredaran bahan makanan, kemudian takjil yang biasa dijual dan hanya ada di bulan Ramadan, kami kerjasama dengan Lokapom Kediri atau Badan Pengawas Obat Makanan Kediri untuk memastikan apakah takjil-takjil yang dijual di bulan Ramadan ini betul-betul sudah memenuhi standar kesehatan, sudah sesuai dengan aturan-aturan main yang harus dilaksanakan, dan kami memastikan bahwa bahan-bahan itu jangan sampai menyebabkan penyakit-penyakit pada warga Kota Kediri dan sekitarnya seperti itu. Nah, kalau bentuk kegiatannya bagaimana, Dok? Mungkin dikemas dalam kegiatan apa gitu? Biasanya kami melakukan sidak. Jadi dari sidak itu nanti kami lakukan pembinaan. Nah, sekarang kami rubah polanya. Sebelum sidak kami pembinaan dulu. Nah, sekarang ini podcast ini dalam rangka untuk pembinaan, sosialisasi ke masyarakat. Betul, sehingga nanti dengan podcast Sidika ini nanti bisa disiarkan ke seluruh warga Kota Kediri, terutama kepada pedagang-pedagang dan kepada calon-calon konsumen. Nah, harapannya edukasi ini bisa memberikan manfaat kepada pedagang, kepada konsumen. Setelah memahami ini, baru kami lakukan pengawasan dengan sidak. Jadi itu polanya, ada perubahan pola sedikit seperti itu. Jadi harapannya nanti waktu sidak tidak ditemukan adanya bahan tambahan pangan yang berbahaya di masyarakat. Ya, gitu ya mudah-mudahan nanti banyak orang yang nonton ke Sidika lah ini supaya pesan moral atau edukasi ini bisa tersampaikan. Gitu. Berarti kalau untuk tujuan diadakannya sidak di bulan Ramadan ini apa, Dok? Secara lebih spesifik mungkin? Yang pertama untuk pembinaan ya, itu dalam rangka pembinaan kepada pedagang bahwa ini loh, kalau menjual takjil, menjual makanan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Contohnya pewarna atau pengawet itu tidak boleh dilakukan. Sehingga pembinaan ini nanti bisa memastikan bahwa bahan makanan yang beredar di masyarakat itu betul-betul aman dari segi kesehatan seperti itu. Kadang mungkin seperti penjual itu bukannya nakal dalam tanda kutip itu bukan, Dok, tapi memang tidak tahu, seperti mungkin penggunaan borak yang beredar di masyarakat kan namanya uyah bleng. Itu taunya mungkin menjual taunya tidak berbahaya. Ya, itu makanya tahun ini kami rubah polanya. Kalau kemarin tidak tanpa langsung sidak, sidak, sekarang kami coba untuk sosialisasi dulu. Karena dari hasil sidak-sidak yang kemarin pasti alasannya, saya tidak tahu, saya belinya di sana, kayak gitu. Makanya pola ini kita rubah sehingga kita sosialisasi dulu. Mulai besok kita lakukan sosialisasi ke pedagang-pedagang pasar, memastikan dari bahan-bahannya dulu. Bahan yang dijual itu betul-betul sudah standar, kemudian baru nanti kita pastikan pengolahannya dan barang jadi yang sudah diedarkan itu. Nah, kembali ke topik lagi nih, Dok. Sebenarnya bahan tambahan pangan itu apa sih, Dok? Apakah semua bahan tambahan pangan itu berbahaya atau mungkin ada yang aman, ada yang tidak seperti itu? Ada yang aman. Jadi bahan tambahan pangan itu kan ya namanya bahan olahan. Nah, bahan olahan itu berarti kan diolah dari berbagai macam. Contoh misalnya
bakso misalnya ya, bakso kan bukan murni daging kayak gitu, mungkin ada bahan tambahan, ya bisa menambah rasa gurih atau mungkin bisa penyedap, tapi semua ada takarannya, ada aturannya. Tapi ketika daging bakso ini ditambah dengan bahan pengawet atau bahan pengenyal yang berbahaya, lah itu yang nggak boleh. Jadi ada makanan-makanan yang bisa ditambahkan dengan bahan-bahan pangan yang aman, yang sesuai standar, sesuai dengan dosis dan takaran. Ada pula yang tidak boleh, pewarna misalnya. Kan wajar makanan itu biar menarik, ya dikasih warna. Tapi pewarna apa yang boleh, pewarna apa yang tidak boleh, lah itu yang harus disampaikan ke masyarakat. Berarti kalau misalkan pewarna alami kayak pandan itu bahan tambahan pangan, termasuk bahan tambahan pangan, tapi yang aman gitu ya, Dok? Aman, betul. Karena alami. Kalau yang tidak alami, ya pakai pewarna-pewarna yang bahan kimia seperti itu. Kimia ada yang diperbolehkan, tapi ada takarannya, ada dosisnya. Ada yang bahan kimia mutlak tidak boleh juga ada. Nah itu yang perlu masyarakat ketahui ya mungkin, Dok ya. Bahan tambahan pangan yang diperbolehkan itu apa saja sih, Dok? Ya itu tadi macam-macam, mulai dari menambah rasa sedap, gurih, ataupun ada bahan utama misalnya tepung ditambah lagi dengan bahan utama daging, ada tambahannya apa kayak gitu, seperti itu kan diperbolehkan selama itu tadi sesuai dengan kadar dan standar yang sudah diatur dalam kesehatan. Contoh misalnya kita menambahkan bahan makanan yang dosisnya misalnya maksimal hanya 0,5 mg, ya harus dipatuhi seperti itu, jangan ditambah lebih banyak. Kadang kan ada orang yang pengen gurih ditambahi lagi, padahal itu sudah berbahaya. Tambahi garam misalnya, garam yang sehat berapa kadarnya kayak gitu. Karena kalau terlalu tinggi ya nanti bisa nyimpan darah tinggi seperti itu. Kemudian, Dok, kalau misalkan ini pada sidak kemudian ditemukan ternyata ada penjual yang menjual makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dan tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat, itu nanti tindak lanjutnya seperti apa, Dok? Ya, kalau dulu kemarin ya, tahun kemarin kita sidak, kemudian ada pelanggaran, kita hanya bina dan bahannya kita musnahkan atau kita larang untuk dijual kembali. Nah, karena sekarang ini sudah sosialisasi seperti ini dengan podcast, ya nanti kita lihat pedagangnya ini sudah nonton podcastnya Sidika belum. Kalau sudah nonton tapi masih melanggar, ya kita berikan sanksi lebih berat. Tapi kalau belum nonton, kita arahkan untuk nonton dulu baru dagang. Gitu. Subscribe dulu ya, Dok. Iya, subscribe dulu. Nah, kita berbicara tentang bahan tambahan pangan yang tidak aman. Bahaya apa sih, Dok, yang ditimbulkan misalkan kalau kita konsumsi bahan tambahan pangan, kan itu dalam jangka waktu yang lama. Ya. Itu bahayanya apa saja untuk kesehatan khususnya? Tergantung bahan makanan atau bahan tambahan makanan yang digunakan ya, macam-macam. Kalau tadi ada pewarna misalnya kayak rodamin, bisa menyebabkan gangguan pada hati atau pada ginjal, bukan ginjal-ginjal ya maksudnya. Ya ada penyebab kanker juga kayak gitu. Methyl yellow itu juga penyebab kanker banyak, dan itu biasanya efek jangka panjang. Jangka panjang ya, Dok. Dan efek jangka panjang ini yang justru membuat masyarakat itu lengah atau acuh tak acuh lah, karena tidak langsung dibalas tunai istilahnya seperti itu. Kecuali kalau makan terus langsung keracunan, dia kan takut. Tapi karena makan tapi tidak ada efek apa-apa jangka panjang, jadi menyebabkan masyarakat lalai. Gak popo. Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun baru menyebabkan kanker, dan mungkin sudah lupa apa penyebabnya yang dulu gitu. Nah itu yang bahaya jangka panjangnya itu. Berarti dari masyarakat juga perlu ini ya, Dok, tahu, maksudnya dia juga harus teredukasi untuk mensortir makanan yang sekiranya sebenarnya kan kita bisa melihat makanan itu misal warnanya terlalu mencolok, itu kan nggak mungkin kalau dari bahan yang alami. Ya makanya di PRT atau izin rumah tangga ya, pengusaha izin rumah tangga pengolahan makanan yang diolah di rumah tangga itu sebelum
kami berikan izin, kami berikan penyuluhan, gini loh caranya membuat yang aman, ini loh bahan-bahan yang tidak boleh dipakai, ini loh bahan-bahan yang aman digunakan. Tujuannya supaya produk-produk PRT ini, bahan-bahan kemasan atau makanan yang diproduksi oleh PRT ini betul-betul sudah sesuai dengan standar kesehatan. Makanya kami lakukan penyuluhan terus-menerus seperti itu, karena ini tugasnya dinas kesehatan tentunya. Kita sosialisasi karena kami yang tahu ilmunya kan, masyarakat kan nggak tahu, kita sosialisasi. Nah, tapi ketika sudah disosialisasi tapi saya nakal, saya bandel, ya itu yang harus ditindak oleh aparat mungkin ya, seperti itu. Dan kami dari dinas kesehatan tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan ini, salah satunya dengan kegiatan ini, sidak, dengan podcast, dengan brosur-brosur, sudah kami lakukan semua itu. Harapannya masyarakat tahu, dan bukan hanya masyarakat pedagang, tapi juga masyarakat konsumen juga harus tahu, sehingga kita menjadi konsumen yang cerdas lah. Kalau misalnya ada kerupuk warnanya kok merah mencolok, wah ini patut diduga. Itu bahannya apa, boleh ditanyakan ke penjualnya, seperti itu. Nah, Dok, mungkin adakah tips bagi masyarakat untuk bisa menyeleksi dari diri sendiri untuk bahan pangan yang aman itu seperti apa, Dok? Ya, secara kasat mata, samalah kalau uang palsu itu kan di terawang, nah itu kalau makan juga sama. dilihat ada nggak kira-kira warnanya ini mencolok apa tidak. Itu kalau sudah mencolok berarti patut diduga, bukan memvonis ya, diduga dulu. Nah, karena kalau alami pasti tidak mencolok kalau alami. Tapi kalau pakai buatan bahan kimia kebanyakan memang mencolok. Kemudian setelah dilihat, dipegang, kalau boleh dipegang ya sama pedagangnya. Dipegang kayak dari teksturnya ini kenyal atau apa ya, kayak gitu kan. Daging bakso kalau terlalu kenyal, itu patut diduga. Kemudian yang terakhir setelah dilihat, diraba, dicium. Nah, ini baunya kira-kira ada bau bahan kimia apa tidak, bahan alami. Kira-kira tiga hal itu bisa dilakukan secara umum lah oleh masyarakat. Tapi untuk kemasan ada lagi yang checklist itu kan, mulai cek labelnya, kadaluarsanya, kemasannya. Itu kan untuk produk-produk yang kemasan. Yang dari PRT itu tadi, PRT maupun dari industri juga kan ada pasti kadaluarsanya berapa, komposisinya dilihat. Tapi bisa lebih mudah kalau kemasan daripada bahan olahan yang dijual kue basah atau seperti itu kan. Ya itu tiga hal itu dilihat, diraba, atau pokoknya jangan dimakan dulu soalnya masih basah. Kalau dimakan harus bayar. Iya, Dok. Nah, kalau kan untuk bahan pangan kemasan ini ada singkatannya cek-klik gitu ya, Dok ya? Oh ya, cek-klik itu singkatan dari apa, Dok? K-nya cek kemasannya ya kalau nggak salah ya. Kemudian labelnya, kemudian kadaluarsa atau komposisi, terus I-nya apa ya? Izin edarnya. Berarti ada nggak izin edarnya? Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, itu tadi tips-tips untuk melihat makanan kemasan ya, Dok? Iya, betul. Jadi kalau memang ini tidak ada izin edar, kalau PRT kan ada tulisannya izin PRT atau izin MUI, BP POM. BP POM kalau merek dagang ya, kalau MD itu BP POM. Terus ada komposisinya juga dilihat. Terus ada kadaluarsanya. Komposisi itu dilihat, oh ini banyak mengandung lemak, banyak mengandung ini, saya nggak boleh harus diet lemak, seperti itu. Terus kadaluarsa, kalau kadaluarsa kadang kan ada ini yang perlu diluruskan, kadaluarsa. Kadaluarsa itu nggak apa-apa ya, hanya lewat 1 bulan nggak apa-apa, masih batas toleransi. Saya nggak ada, kalau udah kadaluarsa ya sudah nggak boleh, gitu. Nggak ada toleransi 1 bulan, 2 bulan, 1 hari nggak ada. Itu sudah batas akhir toleransi, batas ya, Dok? Akhir, ya. Yang berkembang di masyarakat kan
Kadang masih lihat Apa-apa, bentuknya, saya kalau oleh. masih Ya. masih kelihatan layak gitu masih bisa Jatuh dimakan. belum 5 menit. Jangankan 5 menit, 1 detik aja kuman sudah bisa nempel di makanan gitu. Iya. 5 menit kan sudah dimakan kucing ya, Dok. Ya itu. Jadi untuk masyarakat harus bisa bisa menjadi konsumen yang cerdas lah. Cerdas ya, Iya. Dok. Dokter, mungkin sebagai closing statement ini, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini? Ya, untuk masyarakat, terutama yang Muslim, kami atas nama pribadi dan atas nama Dinas Kesehatan mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah Ramadan. Dan yang kedua, untuk masyarakat Muslim yang menjadi pedagang atau masyarakat non-Muslim yang jadi pedagang, yuk dagangannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan aturan-aturan berlaku. Komposisi makanannya yang sesuai dengan kesehatan, dengan aturan sudah berlaku. Ngambil untung boleh, tapi carilah untung yang halal lah, yang tidak serta-merta hanya meraih keuntungan tapi tidak memperhatikan aspek kesehatan dan aspek hukum ini. Kepada masyarakat yang konsumen, yang mengkonsumsi takjil, kemudian terlagi nanti lebaran banyak kue-kue, ya jadilah konsumen yang cerdas. Cerdas artinya bisa memilih dan memilah mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Yang terakhir, kalau yang masyarakat menemukan makanan yang diduga tidak sehat atau diduga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan, silahkan laporkan ke Dinas Kesehatan atau langsung ke Lokapom. Lokapom sudah punya suara konsumen kalau tidak salah itu. Silahkan dilaporkan sebagai kontrol masyarakat supaya makanan yang beredar di Kota Kediri betul-betul makanan yang aman dan sehat. Nanti kami akan tidak lanjuti seperti itu. Baik, Dokter, terima kasih atas kesempatannya pada episode ke-20 kali ini. Baik, Sobat Sidika, sekian episode kali ini dalam rangka Dinkes Siaga Ramadan 1444 Hijriah. Tetap semangat beraktivitas dan jaga kesehatan. Dokter, mungkin kita bisa salam germas dulu nggih? Oh iya, boleh. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.